Bang Ben, Bang Ben sudah 10 tahun wakil Wali kota. Ya istilahnya luar dalamnya tahulah gitu. Iya, betul. Setelah 10 tahun menjadi wakil, kira-kira apa yang menurut Pak Ben perlu lagi ditingkatkan di Tangerang Selatan? Kita tahu Tangerang Selatan ini daerah-daerah penopang Jakarta dan banyak millennials yang barangkali level-level manajerial seperti teman-teman ini kerja di Jakarta, tinggal di Tangerang, tinggal di Depok, tinggal di Tangerang Selatan. Apa kira-kira program Pak Ben yang unggulannya ke depan? Latar belakangnya yang pertama adalah bahwa posisi geostrategis Tangerang Selatan. Kita berada di antara pusat pertumbuhan Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang kan. Oh malah pusat, oh iya betul. Coba bayangkan Tangerang Selatan daerah otonom baru dengan Undang-Undang 51 tahun 2008, tapi dia berdiri di tengah-tengah daerah yang sudah sangat pesat sekali. Yang kedua, demografi, pertumbuhan penduduk Tangerang Selatan. Saat ini 1.700.000 jiwa dengan laju pertambahan penduduk 3,4%, kita setiap tahun akan bertambah 100-150.000 penduduk menurut prediksi Badan Pusat Statistik. Dari dua itu maka tentunya 10 tahun pertama, karena kami daerah otonom baru Pak. Jadi 10 tahun pertama saya dengan Ibu Airin melengkapi seluruh infrastruktur pemerintahan. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang transportasi darat, di bidang pertanian, di bidang kebudayaan, dan lain sebagainya. Seluruh yang pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat relatif oleh Ibu Airin sudah hampir selesai dibangun. 400 km lebih jalan sudah dibeton, 157 SD sudah kami rehabilitasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ke depan berarti tinggal bagaimana melengkapi infrastruktur yang sudah sangat masif ini dengan mendorong penduduk yang menjadi unggul. Makanya visi kami mewujudkan Tangsel unggul. Mewujudkan Tangsel unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efisien dan efektif. Itu yang harus ditampilkan. Karena kalau nggak unggul Tangerang Selatan ya dengan daerah sekitar yang sudah maju tadi tidak akan menjadi siapa-siapa. Kita harus menjadi siapa-siapa Tangerang Selatan itu. Harus tunjukkan kemampuan Tangerang Selatan seperti itu. Kita tahu Tangerang, kita tahu Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang ini disupport oleh PAD antara lain bandara. Apa yang menjadi Bapak pikirkan atau program utama sehingga bisa membuat Tangsel jadi unggul, dan unggul dalam hal apa nanti sasarannya? Instrumen pembangunan pemerintah kota itu APBD kan, kita tahu. Di sana di dalamnya ada program, ada kegiatan, ada anggaran. Program kita sudah tahu ada panduannya, ada mekanismenya, ada saluran-salurannya melalui musrenbang dan sebagainya. Kemudian itu harus ditopang oleh sejumlah anggaran yang cukup. Selama ini alhamdulillah kemandirian fiskal Tangerang Selatan itu sudah lebih dari 46% dari total APBD kita, karena dari total APBD 3, sekian triliun, pendapatan asli daerahnya itu 1,6, 1,7 triliun. Dan itu yang banyak itu adalah bagi hasil pajak, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel dan restoran, pajak bumi dan bangunan, dan beberapa mata pajak yang lain. Ini yang akan kita intensifkan untuk instrumen pembangunan Tangerang Selatan ke depan. Seperti itu, dan kami yakin ini bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada sekarang. Unggul tadi, keunggulan Tangerang Selatan seperti apa yang diharapkan? Kalau melihat dari instrumen infrastruktur fisiknya sudah lengkap, maka keunggulan ini kepada sumber daya manusianya. Kita mulai dari belajar dari COVID ini, yaitu di sektor pendidikan, di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan kita harus memperpanjang usia harapan hidup masyarakat. Sekarang ini 72, sekian tahun. Kita harus naikkan usia harapan hidup ini menjadi 73 atau menjadi 74. Naik 0,8 tahun saja dalam 1 tahun, itu jabaran ke bawahnya itu luar biasa besar. Demikian juga dengan pendidikan, usia rata-rata lama sekolah kita sekarang ini sudah mencapai 11,8 tahun. Hampir 12 tahun. Kita akan dorong nanti mencapai relatif 13 bahkan sampai 14 tahun di akhir masa jabatan kami berdua. Masuk perguruan tinggi, kita harapkan seperti itu. Bang Pilar, soal unggul, ini kan anak muda. Anak muda sekarang kan kita tahu ada demografi ya, bonus demografi yang anak-anak muda banyak gitu.
cara seperti apa yang kira-kira Bang Pilar lakukan sebagai millennials nih untuk membuat milenial sekarang makin produktif? Apakah misalnya mendorong mereka untuk online shop misalnya, atau berwira swasta, atau seperti menjadi arsitek sehingga membangun Tangerang, atau apa program yang kira-kira dari sisi visi misi ya, tapi yang mengaktualisasikan itu sebagai pribadi, apakah ada cara-cara atau ada program? Ya, tentu saja saya lihat di Tangerang Selatan ini ekonomi kreatifnya itu sangat berkembang dengan sangat baik. Saya lihat Tangerang Selatan ini bisa disebut kota 1000 UMKM. Iya, betul. Kota industri ekonomi kreatif. Saya lihat potensi itu sangat ada di masyarakat Tangsel, terutama karena mereka menguasai teknologi. Dan mereka karena berbatasan dengan ibu kota DKI Jakarta, kita ini tentu saja segala arus informasi lebih cepat. Oleh karena itu, saya yakin ekonomi kreatif yang ada di Tangerang Selatan ini, anak-anak muda, generasi milenial ini adalah suatu potensi dasar untuk bagaimana kita bisa mengembangkan kota Tangerang Selatan ini ke depan menjadi kota ekonomi kreatif di Indonesia. Dan mereka mungkin kita berikan pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan, bisa di bidang IT, bisa di bidang desain. Mungkin kalau teman-teman yang mau di industri konveksi, sablon dan sebagainya. Sampai Tangerang Selatan ini saat ini sedang digandrungi oleh suatu unit usaha ikan hias, khususnya ikan cupang. Ikan cupang. Sekarang ini lagi berkembang di masyarakat. Saya lihat turun ke masyarakat, memang anak muda ini punya potensi. Oh, itu anak muda, digandrungi anak muda? Anak muda, ya. Mayoritas anak muda yang menggandrungi. Lalu mereka juga hidroponik dan sebagainya juga berkembang, urban farming. Mereka bisa menjual hasil produk mereka, jasa mereka itu melalui teknologi, melalui aplikasi. Oleh karena itu kita harus dorong bagaimana pemerintah kota ke depannya bisa membantu mereka untuk diberikan pelatihan. Lalu sampai apabila mereka membuka lapangan usaha, kita bantu untuk menjadi penjamin modalnya, kreditnya di perbankan. Bisa kita lakukan seperti itu. Urban farming untuk millennials. Kalau ini benar, ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Selama ini kan anak muda malas bertani, Pak. Iya. Bertani itu barangkali pilihan terakhir ya. Tapi kalau ini memang benar akan dikembangkan di Tangerang Selatan, ini menarik juga kan, untuk memberi juga pendapatan tambahan pendapatan dia buat masyarakat ya, betul. Karena kan sekarang ada misalnya ada pohonan apa itu yang lagi booming dan mahal harganya itu, aglonema, kemudian ada beberapa janda bolong, itu sekarang lagi booming di Tangerang Selatan dan itu digandrungi oleh anak-anak muda juga. Jangan lupa subscribe ya.